Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Pratama dengan stambuk F231 20060. Kali ini saya membuat video tugas final test mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan ini memiliki bobot 4 SKS dan berada di semester 6 program studi perencanaan wilayah dan kota. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang konsep-konsep dasar perencanaan lingkungan dan kebencanaan, termasuk prinsip-prinsip perencanaan yang berkelanjutan, aspek-aspek lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan, dan cara mengintegrasikan pemikiran kebencanaan dalam perencanaan wilayah dan kota. Mahasiswa akan mempelajari berbagai metode analisis yang digunakan dalam perencanaan lingkungan dan kebencanaan, seperti analisis risiko bencana, analisis dampak lingkungan, dan evaluasi kerentanan lingkungan. Mahasiswa akan belajar tentang perencanaan mitigasi bencana, pengembangan kebijakan lingkungan, perencanaan tata guna lahan yang berkelanjutan, dan strategi penanganan bencana yang tepat. Memahami aspek sosial dan ekonomi selain fokus pada aspek lingkungan dan kebencanaan. Mata kuliah ini juga membantu mahasiswa untuk memahami aspek sosial dan ekonomi yang terkait dengan perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Mahasiswa dan kebencanaan mahasiswa akan belajar tentang isu-isu sosial yang berkaitan dengan bencana, seperti pengungsi dan pemulihan pasca bencana, serta aspek ekonomi yang terkait dengan pengembangan berkelanjutan. Manfaat dari mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan dengan PWK adalah mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi perencana yang mampu menghadapi tantangan perencanaan yang kompleks di masa depan, terutama terkait dengan lingkungan dan kebencanaan. Visi Universitas Tadulako yang berfokus pada pengembangan IPTEX berwawasan lingkungan hidup dapat terkait erat dengan mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Mata kuliah ini dapat memberikan kontribusi dalam mencapai visi tersebut melalui beberapa aspek berikut. Pertama, pendidikan yang bermutu. Mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Mahasiswa akan diajarkan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dan kebencanaan dalam proses perencanaan wilayah dan kota, sehingga dapat menghasilkan perencanaan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, pengabdian kepada masyarakat. Salah satu misi universitas adalah pengabdian kepada masyarakat. Mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan dapat menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Mahasiswa dan dosen dapat berpartisipasi dalam upaya membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan lingkungan dan bencana melalui penerapan pengetahuan dan keterampilan perencanaan yang relevan. Kemudian yang ketiga, reformasi birokrasi dan kerjasama internasional. Mata kuliah ini juga dapat mendukung misi universitas dalam reformasi birokrasi dan kerjasama internasional dalam konteks perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Penting untuk memiliki kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, lembaga riset, dan komunitas internasional. Mata kuliah ini dapat memperkenalkan mahasiswa pada kerangka kerja dan mekanisme kerjasama yang diperlukan untuk melaksanakan perencanaan yang berkelanjutan dalam skala yang lebih luas. Kemudian yang keempat, mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan dapat berperan dalam mencapai visi dan misi Universitas Tadulako yang berfokus pada pengembangan IPTEX berwawasan lingkungan hidup. Kemudian pengertian lembaga lingkungan hidup. Lingkungan hidup merujuk pada segala komponen fisik, biologis, dan sosial yang ada di sekitar kita, termasuk tanah, udara, air, tumbuhan, hewan, manusia, serta interaksi antar mereka. Lingkungan hidup juga mencakup aspek budaya, ekonomi, dan sosial yang terkait dengan kehidupan manusia dan lingkungan di sekitarnya. Lingkungan hidup memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan hidup, kesehatan manusia, dan kelestarian sumber daya alam. Kemudian pengertian bencana. Bencana adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga, yang mengakibatkan gangguan serius terhadap kehidupan manusia, merusak properti, dan mempengaruhi lingkungan secara negatif. Bencana dapat disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, atau oleh faktor manusia seperti kebakaran, kecelakaan industri, konflik bersenjata,
Selain itu, bencana dapat memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang merusak termasuk kerugian jiwa, kerusakan infrastruktur, hilangnya sumber daya, dan kerusakan lingkungan. Adapun keterkaitan bencana dan kerusakan lingkungan hidup, yaitu bencana dan kerusakan lingkungan hidup memiliki keterkaitan yang erat. Berikut adalah beberapa hubungan antar keduanya. Yang pertama, bencana dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Misalnya banjir dapat menghancurkan ekosistem sungai, kebakaran hutan dapat menghilangkan vegetasi yang penting, dan bencana industri dapat mencemari tanah dan air dengan bahan kimia yang berbahaya. Sebaliknya, kerusakan lingkungan dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana, misalnya deforestasi yang berlebihan dapat menyebabkan tanah longsor yang memicu banjir dan tanah longsor. Kerusakan terumbu karang dapat memperburuk efek badai dan tsunami. Bencana juga dapat mempengaruhi keberlanjutan lingkungan hidup. Misalnya, bencana alam yang parah dapat menghancurkan habitat alami, mengancam kelangsungan hidup spesies, dan menyebabkan kerugian ekosistem yang tidak dapat pulih dengan cepat. Selain itu, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti perubahan iklim, deforestasi, dan polusi juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana. Perubahan iklim dapat memperkuat intensitas dan frekuensi bencana alam, sementara kerusakan lingkungan dapat mengurangi daya dukung lingkungan dalam menghadapi bencana. Beberapa contoh kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang memicu terjadinya bencana. Yang pertama, eforestasi, yaitu penebangan hutan secara besar-besaran yang mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap air hujan dan mempertahankan kestabilan tanah. Ini dapat menyebabkan tanah longsor dan banjir ketika hujan lebat. Selain itu, deforestasi juga dapat menghilangkan habitat alami yang mengancam keberlanjutan ekosistem. Kemudian erosi tanah, praktik pertanian yang tidak berkelanjutan seperti penggunaan pestisida yang berlebihan dan penggembalaan yang berlebihan dapat menyebabkan erosi tanah. Tanah yang tererosi akan hilang produktivitasnya dan dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor saat hujan deras terjadi. Pencemaran air, pembuangan limbah industri, pertanian, dan domestik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari sumber air. Pencemaran air dapat menyebabkan kualitas air yang buruk dan berpotensi menyebabkan penyakit bagi manusia dan ekosistem air, serta mengurangi ketersediaan air bersih. Pencemaran air juga dapat mengganggu kehidupan akuatik dan mengurangi keanekaragaman hayati. Kemudian pencemaran udara, emisi polutan dari kendaraan bermotor, pabrik, dan pembakaran bahan bakar fosil dapat menyebabkan pencemaran udara. Polusi udara dapat mempengaruhi kualitas udara yang kita hirup dan dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti penyakit pernapasan. Polusi udara juga dapat berkontribusi pada perubahan iklim dan kerusakan lingkungan lainnya. Perubahan iklim, emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran fosil dan deforestasi mempengaruhi pola cuaca dan iklim global. Perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan suhu global, cuaca ekstrim, dan perubahan pola hujan yang tidak stabil. Ini dapat meningkatkan risiko bencana seperti banjir, kekeringan, badai yang lebih kuat, dan naiknya permukaan air laut. Pembangunan yang tidak berkelanjutan. Praktik pembangunan yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Misalnya pembangunan di daerah rawan banjir atau daerah aliran sungai yang meningkatkan risiko banjir. Pembangunan di pesisir tanpa pertimbangan yang tepat juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana seperti banjir rob, abrasi pantai, dan naiknya permukaan air laut. Beberapa contoh bencana yang dapat memicu kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Yang pertama, gempa bumi, kemudian gunung meletus, lalu tsunami dan banjir, angin puting beliung, bencana nuklir, dan bencana industri. Pengelolaan limbah beton yang banyak tersebar di Kota Palu pada tahap rehabilitasi atau rekonstruksi pasca bencana seperti yang terjadi pada bencana gempa dan tsunami di Palu pada 2018 dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pemisahan dan pembersihan. Langkah pertama adalah memisahkan limbah beton dari material lainnya seperti kayu, logam, atau plastik. Limbah beton yang terpisah kemudian harus dibersihkan dari kontaminan seperti lumpur,
atau tanah agar dapat diproses lebih lanjut. Kemudian yang kedua, penghancuran dan pemrosesan. Limbah beton yang telah dibersihkan dapat dihancurkan menjadi fragmen kecil menggunakan alat penghancur beton atau alat pemecah batu. Fragmen beton hasil penghancuran ini dapat digunakan kembali dalam proses konstruksi atau sebagai bahan baku untuk produksi agregat daur ulang. Kemudian yang ketiga, daur ulang dan penggunaan kembali. Fragmen beton yang dihasilkan dari penghancuran dapat didaur ulang menjadi agregat beton yang dapat digunakan kembali dalam proyek konstruksi. Agregat beton daur ulang ini dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan baku dan mengurangi limbah konstruksi. Kemudian keempat, pengelolaan limbah B3. Jika ada limbah beton yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, seperti cat, minyak, atau bahan kimia, perlu dilakukan pengelolaan khusus. Limbah B3 harus diidentifikasi, dikumpulkan secara terpisah, dan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mencegah minimalkan dampak bencana serta dampak negatif kerusakan lingkungan hidup, berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan ke depan. Yang pertama, perencanaan yang berkelanjutan. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis risiko bencana harus menjadi prioritas. Hal ini meliputi penilaian risiko, pengintegrasian faktor lingkungan dalam perencanaan, penggunaan teknologi hijau, dan mempertimbangkan aspek konservasi lingkungan dalam pengembangan infrastruktur. Kemudian mitigasi bencana. Upaya mitigasi bencana termasuk pemetaan dan pemahaman risiko, pengembangan sistem peringatan dini konstruksi bangunan yang tahan gempa dan banjir, penataan kawasan bencana, dan peningkatan kemampuan tanggap darurat. Pendekatan ini membantu mengurangi kerentanan terhadap bencana dan mempersiapkan masyarakat menghadapinya. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melibatkan praktik-praktik seperti pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pengendalian deforestasi, perlindungan lahan basah, pengelolaan air yang efisien, dan peningkatan energi terbarukan. Dengan mengelola sumber daya alam secara bijaksana, dampak negatif terhadap lingkungan dapat dikurangi. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.